berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja memiliki 2 putri cantik jelita bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Dari kerajaan Kahuripan datang untuk meminang Candrakirana. Sang putri raja pun bersedia menerima pinangan sang pangeran dengan rona bahagia. Kerajaan kemudian sibuk mempersiapkan pernikahan Candrakirana dan Raden Inokertaparti. Hanya satu orang yang terlihat sangat kesal dan menyimpan dengki pada Candrakirana karena pangeran tampan yang disukainya itu akan menikah dengan saudara kandungnya. Kemudian Dewi Galuh diam-diam pergi ke seorang nenek dukun di seberang desa. Ia ingin Candrakirana dikutuk menjadi benda menjijikkan yang dijauhi semua orang, menjadi keong mas. Hanya Raden Kertapati yang bisa mengakhiri kutukan itu. Dewi Galuh pun bergegas pulang, lalu membuang keong emas jelmaan saudaranya ke sungai agar tak ditemukan oleh pangeran. Suatu pagi, seorang nenek tua pergi ke sungai untuk menjala ikan. Ketika melihat ada seekor keong mas bersinar keemasan, sang nenek merasa sayang untuk melepaskannya. Ia pun membawanya pulang dan memeliharanya. Esok harinya, sepulang dari sungai, sang nenek terkejut karena ada makanan lezat yang tersaji di atas meja dapurnya. Padahal tadi ia tak memasak dan tak ada pula yang memberinya makanan. Hal itu pun terjadi di hari-hari selanjutnya. Karena penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk mencari tahu. Ia keluar rumah seperti biasa lalu bersembunyi di balik pepohonan. Alangkah terkejutnya sang nenek ketika melihat seorang perempuan cantik berada di depan rumahnya. Ia pun lari tergopoh memasuki gubuknya. Wahai putri yang cantik jelita, siapakah gerangan dirimu? Tanya sang nenek terheran-heran. Aku adalah putri kerajaan Daha. Aku dikutuk menjadi keong mas oleh saudaraku sendiri. Terima kasih nenek telah menangkap dan memeliharaku dengan baik. Jawab sang putri yang berubah menjadi keong mas lagi. Sang nenek hanya bisa terdiam, masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama berminggu-minggu, sang pangeran ternyata terus mencari sang putri. Ia bahkan menyamar menjadi orang biasa dan keluar masuk desa untuk mencari kekasih hatinya. Mengetahui hal itu, nenek dukun pun menyamar menjadi gagak hitam dan menyuruh pangeran untuk mencari ke arah yang salah. Pangeran makin bingung dan bekalnya sudah habis tanpa disadari. Akhirnya ia pun menuju ke desa terdekat untuk meminta seteguk minuman. Betapa terkejutnya sang pangeran ketika melihat Candrakirana ada di depan gubuk di tepi hutan. Bersukacitalah Candrakirana dan Raden Inokertapati karena dipertemukan kembali. Selesai sudah kutukan nenek dukun kepada sang putri yang malang, Candrakirana pun kembali ke kerajaan Daha bersama sang pangeran. Tak lupa diboyong jugalah sang nenek ke istana. Dewi Galuh yang merasa malu dan takut dengan hukum kerajaan pun akhirnya ia lari ke hutan.